Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Istiqomah dengan NPM 2014071027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemberian bahan bakar bensin, yang mana materi ini adalah sebagai pengganti tugas dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Jurusan Pertanian Fakultas Teknik Pertanian Universitas Lampung. Jangan lupa dipahami dan dicermati ya teman-teman. Cikidot. Oke teman-teman, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang sistem pemberian bahan bakar bensin. Nah, dari judul ini kalian pasti akan langsung mikir gitu ya, apa sih sebenarnya bahan bakar itu? Jadi, bahan bakar itu adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya, bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan, bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Lalu selanjutnya, setelah kita membahas apa itu bahan bakar, sekarang kita berpindah ke apa itu sistem bahan bakar. Jadi, sistem bahan bakar adalah sebuah sistem yang fungsinya untuk mencampurkan bahan bakar dan udara, yang nantinya campuran tersebut akan diubah dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Lalu selanjutnya di sini ada komponen yang ada di dalam sistem bahan bakar bensin. Di sini ada komponen tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, charcoal canister, dan yang terakhir ada karburator. Apa sih fungsi-fungsi komponen tersebut dalam hal sistem bahan bakar? Nah, ini dia fungsi-fungsinya. Akan saya jelaskan. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini fungsinya untuk menampung bahan bakar bensin. Adapun bahan untuk membuat tangki bahan bakar yaitu dari plat besi, aluminium, dan juga plastik. Biasanya, tangki pada kendaraan terbuat dari plat besi, yang mana pada bagian dalamnya dilapisi dengan lapisan anti karat. Nah, di sini tangki bahan bakar ini memiliki beberapa bagian juga, yaitu yang pertama ada tutup tangki bahan bakar. Yang kedua ada full sender gauge, yang mana fungsinya untuk mendeteksi tinggi bahan bakar di dalam tangki dan mengirimkan informasi tersebut melalui indikator bahan bakar yang ada pada dashboard. Nah, lalu yang ketiga ada separator. Fungsinya untuk mencegah terjadinya guncangan berlebihan bahan bakar pada saat kendaraan berjalan di jalanan yang lumayan bergejolak. Yang keempat, di sini ada drain plug atau baut penguras. Fungsinya yaitu untuk tempat mengalirkan bahan bakar dari tangki jika hendak mengurasnya. Nah, di atas ini adalah gambar kerangka ya, gambar kerangka dari tangki bahan bakar. Lalu selanjutnya, di sini ada komponen saluran bahan bakar. Saluran ini biasanya berupa pipa ataupun selang yang dibuat khusus menggunakan serat supaya tidak mudah sobek ataupun menggelembung. Nah, di atas saya ini adalah contoh gambar kerangkanya ya. Nih, di atas ini. Nah, saluran bahan bakar ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada saluran utama. Fungsinya untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar. Yang kedua sebagai saluran pengembali, yang mana untuk menyalurkan bensin kembali dari karburator ke dalam tangki. Yang ketiga di sini ada uap bahan bakar. Fungsinya untuk menyalurkan gas HC atau uap bensin dari dalam tangki. Jadi gambar di atas ini yang seperti selang ataupun pipa itu namanya saluran bahan bakar ya teman-teman.
Oke, selanjutnya ada saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar atau biasa disebut dengan full filter. Ini berfungsi untuk menyaring semua kotoran pada aliran bensin. Pada filter biasanya memiliki water sedimeter yang berguna untuk memisahkan air yang terdapat pada aliran bensin. Nah, ini nih gambarnya teman-teman. Ini ya gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar atau full pump ini berfungsi sebagai untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju ruang pembakaran. Nah, full pump ini nih memiliki dua tipe, yaitu tipe mekanis, dan seperti ini. Aduh, maaf, jadi saya tidak lihat. Nah, ini dia. Tipe mekanis ya ini teman-teman. Lalu yang kedua ada tipe elektrik. Tipe elektrik yang ini. Nah, ini dia gambarnya teman. Lalu, apa sih fungsinya dari mekanis ini? Nah, tipe mekanis ini memiliki fungsi atau prinsip kerjanya di mana pompa digerakkan oleh poros nok atau camshaft dengan tipe diafragma. Lalu untuk tipe elektrik, untuk tipe ini biasanya menggunakan turbin atau rotor. Nah, cara kerja dari full pump sendiri ini yaitu dengan memberikan dorongan kepada bahan bakar agar bisa naik ke karburator. Kita akan beralih selanjutnya. Di sini ada charcoal canister, di mana berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi uap bahan bakar, yaitu bensin yang ada di tangki bahan bakar, serta ruang pelampung mesin karburator. Nah, charcoal canister ini menyimpan uap bahan bakar selama mesin mobil atau mesin kendaraan kita ya. Mesin kendaraan kita mati dan kemudian disalurkan ke intake manifold, yaitu saluran masuk ruang bakar. Lalu saat mesin kendaraan kita dihidupkan, uap bahan bakar dibakar dalam ruang bakar. Nah, pembakaran uap bahan bakar inilah yang bertujuan untuk menekan gas hidrokarbon yang dikeluarkan bensin agar tidak membahayakan kesehatan maupun mencemari lingkungan. Ini adalah gambarnya ya, teman-teman. Ini gambarnya. Oke, kita beralih ke selanjutnya. Karburator yang terakhir, yaitu berfungsi untuk mencampur bahan bakar dengan udara dalam ukuran yang tepat, yaitu sesuai kebutuhan, untuk kemudian disalurkan ke dalam ruang bakar, yaitu atau silinder. Biasa kita sebut silinder ya ruang bakar itu, dalam bentuk kabut. Nah, di dalam karburator terdapat beberapa macam komponen yang memiliki fungsinya masing-masing. Adapun gambarnya seperti di situ, di sini ya, gambarnya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus penyebab kerusakan yang terjadi pada komponen-komponen sistem pemberian bahan bakar bensin. Apa saja ya kasus penyebab kerusakannya? Nah, di sini ada penyebab kerusakan pada full pump. Yang pertama dikarenakan kualitas bahan bakar. Kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat memunculkan kotoran dan lama-kelamaan akan mengendap. Dan inilah yang menjadi masalahnya. Adapun solusinya yaitu dengan memperhatikan bahan bakar yang akan kita gunakan nantinya. Yang kedua di sini penyebabnya dikarenakan air di tangki bahan bakar. Air di dalam tangki bahan bakar dalam jumlah banyak juga bisa merusak pompa bahan bakar, seperti membuat karat ataupun pompa bahan bakar akan menjadi mampet. Solusinya yaitu memperhatikan saat mengisi bahan bakar, serta jangan sampai ada air yang ikut ke dalam tangki bahan bakar. Ataupun jangan biarkan tangki kosong terlalu lama, karena hal ini dapat menimbulkan kondensasi akibat udara yang ada di dalam tangki, sehingga dapat membentuk uap air. Yang ketiga, penyebabnya ini ada umur full pump. Nah, full pump pada kendaraan yang sudah berumur biasanya sangat mudah sekali terjadi kerusakan.
Nah, pompa bahan bakar yang ingin rusak bisa dideteksi dari tanda-tanda seperti tenaga mobil yang turun atau laju mobil yang tersendat. Maksudnya kendaraan kita ya teman-teman. Jadi solusinya yaitu sering mengecek kendaraan full pump dan apabila mengalami kerusakan segera diganti agar tidak terlalu parah kerusakannya. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi sistem pemberian bahan bakar bensin. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena ini adalah bagian dari pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.